Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen gudang. Tujuannya adalah untuk mendigitalisasi proses penerimaan, penyimpanan, monitoring, dan pengiriman barang. Anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri, Panji Dharma dengan NIM 24500 810 87. Saya Dendi Gustiar dengan NIM 24500810181. Dan saya Kevin Cahaya Wiguna dengan ujung NIM 072. Saya Razid Raban Supadi dengan NIM 24500 81068. Latar belakangnya adalah pengelolaan masih manual. Proses pencatatan stok dan transaksi gudang masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan. Yang kedua adalah sulit mengetahui stok aktual. Tidak ada sistem real time untuk memantau jumlah stok, menyebabkan ketidakakuratan data inventaris. Yang ketiga ada human error dan laporan lambat. Tingginya tingkat kesalahan manusia dan proses pembuatan laporan yang lambat menghambat pengambilan keputusan. Yang keempat adalah resiko stock out dan overstock. Tanpa sistem tracking yang baik, sulit pelacakan pergerakan barang sehingga berisiko stock out ataupun overstock. Identifikasi masalah. Data stok manual. Pencatatan stok dilakukan secara manual sehingga data tidak akurat dan rawan kesalahan. Tidak ada tracking barang. Tidak tersedia sistem pelacakan barang sehingga proses audit menjadi sangat sulit dilakukan. Lalu laporan manual dan lambat. Pembuatan laporan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lama dan tidak efisien. Yang terakhir adalah tidak ada notifikasi stok. Tidak ada sistem notifikasi stok sehingga beresiko terjadi knockout dan overclocking yang merugikan. Yang keempat adalah tujuan proyek. Membangun WMS berbasis web. Pengembangan sistem manajemen gudang berbasis web yang terintegrasi dan mudah diakses. Yang kedua ada digitalisasi dan monitoring real time. Mendigitalisasi seluruh proses gudang dan memantau stok secara real time tanpa hambatan. Yang ketiga mengurangi human error, meminimalkan kesalahan manual dengan otomatisasi proses pencatatan dan validasi data. Yang terakhir adalah mempercepat operasional dan akurasi. Mempercepat proses operasional gudang dan meningkatkan akurasi data inventaris secara signifikan. Selanjutnya ada modul manajemen barang dan produk. Create produk dan kategori. Tambah, edit, hapus produk dan kategori. Kelola merek dan varian produk secara terpusat. Upload foto dan varian produk. Upload foto produk. Kelola varian seperti ukuran dan warna dengan atribut lengkap. Lalu generalisasi barcode dan QR code, otomatis mengenerate barcode dan QR code untuk setiap produk. Mendukung scan langsung di gudang. Yang keempat adalah search, filter, dan pre-order point. Pencarian dan filter produk cepat, notifikasi otomatis saat stok mencapai pre-order point. Outputnya adalah database produk terpusat dan terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada modul manajemen lokasi gudang. Modul ini dirancang untuk mengelola struktur gudang secara hierarki demi efisiensi, penyimpanan, dan kemudahan pencarian barang. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ada kelola gudang dan area. Fitur ini mencakup manajemen untuk gudang utama, subgudang, hingga area penyimpanan yang diatur secara terpusat dan terstruktur. Yang kedua, ada rak, lorong, dan bin location. Fitur ini kita bisa mengatur posisi kotak-kotak rak, lorong, hingga titik koordinat kotak penyimpanan secara presisi. Yang ketiga, ada zona khusus. Fitur ini tuh untuk pengelolaan zona khusus seperti area karantina, cold storage, dan zona berbahaya sesuai kebutuhan. Poin yang terakhir, ada dana gudang dan manfaat. Fitur ini tuh untuk visualisasi dana gudang digital untuk mempermudah pencarian barang dan optimalisasi penyimpanan. Nah, di sini tuh ada modul penerimaan barang atau inbound. Untuk digitalisasi proses inbound dari PO hingga penyimpanan barang secara akurat dan efisien. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ada dari purchase order atau PO. Fungsinya tuh untuk pembuatan dan pengelolaan purchase order sebagai dasar penerimaan barang dari supplier. Poin yang kedua,
terdapat fitur Advanced Shipping Notice atau ASN, yaitu sistem notifikasi pengiriman dari supplier yang diminta sebelum barang tiba untuk membantu persiapan ruang penyimpanan di gudang. Poin yang ketiga ada penerimaan dan quality control. Petugas lapangan memindai barcode atau RFID barang yang datang untuk mencocokkan dengan dokumen PO, melakukan inspeksi quality atau QC, dan memisahkan barang ke area karantina jika tidak lolos QC. Poin yang keempat ada batch load and generate GRN. Fungsinya untuk mencatat batch number, lot number, expired date, dan otomatis generate goods receipt note atau GRN. Selanjutnya ada modul pengiriman barang outbound. Di sini tuh metodenya ada 3, ada FIFO, FIFO, LIFO untuk optimisasi pengiriman barang. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada sales order dan delivery order. Fungsinya untuk pembuatan sales order dan delivery order secara digital dan terintegrasi. Poin yang kedua ada picking list and packing. Fungsinya untuk generate picking list otomatis dan proses packing terstruktur sesuai pesanan. Poin yang ketiga ada surat jalan dispatch untuk cetak surat jalan digital dan konfirmasi. Dispatch dengan update stok otomatis. Poin yang terakhir ada retur barang. Fungsinya untuk pengelolaan retur barang dengan pencatatan alasan dan rekonsiliasi stok secara otomatis. Selanjutnya, sini ada alur proses penerimaan barang. Yang pertama, sales order, terus ke generate picking list. Yang kedua, yang ketiga ada picking barang, lanjut ke packing, selanjutnya ke cetak surat jalan, terus ke pengiriman, konfirmasi dispatch, dan terakhir ke update stok otomatis. Nah, di sini ada modul inventory management. Modul ini tuh untuk kelola dan pantau inventaris gudang secara akurat, efisien, dan real time. Poin pertama, ada monitoring stok real time. Fungsinya itu untuk pantau jumlah stok secara langsung di seluruh lokasi gudang tanpa perlu pengecekan manual. Poin yang kedua ada transfer dan mutasi stok. Fungsinya itu untuk transfer stok antar lokasi gudang dan catat setiap mutasi stok otomatis dan akurat. Yang ketiga ada stock of name dan rekonsiliasi. Fungsinya itu untuk melakukan stock of name, berkala, dan rekonsiliasi selisih stok untuk menjaga akurasi dan inventaris. Yang poin yang keempat ada reorder, poin, dan riwayat transaksi. Fungsinya itu untuk notifikasi otomatis saat stok mendekati batas minimum dan lacak riwayat seluruh transaksi stok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Selanjutnya ada model user management, yaitu di sini ada 5 peran, yaitu admin, supervisor, operator, checker, dan viewer. Masing-masing punya tugas berbeda sesuai dengan levelnya. Kami merupakan brebag atau role based access control, jadi setiap peran hanya bisa mengakses modul yang menjadi tanggung jawabnya. Ada fitur juga audit trail untuk merekam semua aktivitas, multi warehouse akses agar satu akun bisa mengelola banyak gudang, serta kelola pengguna dan akses per modul metrik menunjukkan secara jelas siapa yang bisa melakukan apa. Selanjutnya, ada juga modul dashboard dan reporting. Di sini laporan tersedianya ada laporan stok harian atau mingguan dan bulanan. Kedua ada laporan barang masuk dan keluar. Ketiga ada laporan di kinerja gudang. Keempat ada trackability batch atau lot number. Dan terakhir ada export PDF atau Excel. Next. Sini ada modul autentikasi dan integrasi. Yang pertama ada login dan autentikasi, yaitu sistem login aman dengan YWT token atau sistem manajemen dan proteksi akses berbasis role pengguna. Kedua ada import dan ekspor data, yaitu untuk mendukung import atau ekspor data inventaris dalam format Excel dan CSV untuk kemudahan migrasi data. Tiga ada REST API dan integrasi sistem, yaitu REST API terdokumentasi untuk integrasi dengan ERP, Aircommense, barcode scanner, dan Airfit scanner. Keempat, yang terakhir, konfirmasi tindakan kritis, yaitu validasi dan konfirmasi ganda pada tindakan kritis seperti hapus data, dispatch, dan stock of name. Next. Ini ada arsitektur sistem, itu lapisan sistem dan koneksi eksternal, yaitu admin ke supervisor, supervisor ke counter, dan background API, lalu Node.js, masuk ke database, lalu untuk masukin ERP system, e-commerce, RE buses, dan terakhir di print.
Terakhir ada database design, entity relation description atau diagram. Entitas utama yaitu user dan roles. Kedua ada produk kategoris atau brand. 3 ada warehouse dan lokasi. Keempat stok dan mutasi. Kelima proses order dan good practices. Keenam ada sales order dan shipment. Dan yang terakhir repos dan audit trial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Diden. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini ada teknologi yang digunakan. Untuk yang pertama itu ada front end. Untuk bahasanya itu ada Next.js, React.js, CSS. Untuk back end itu ada Node.js, Express.js, dan REST API. Selanjutnya untuk database ada MySQL dan JWT Auth. Selanjutnya itu ada deployment, ada PowerShell, VPS Linux. Untuk tools itu ada Figma, ada WO, dan GitHub. Untuk integrasi ada barcode, scanner, RFID, printer, label. Lanjut, untuk roadmap pengembangan, tahap pertama itu menganalisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sistem, proses bisnis, gudang, dan spesifikasi fungsional. Selanjutnya tahap 2 itu ada perancangan sistem, merancang arsitektur sistem, database, dan alur proses bisnis (PMS). Selanjutnya tahap 3 itu ada desain UI UX, membuat wireframe, mockup, dan prototipe antarmuka aplikasi berbasis Figma. Selanjutnya ada yang keempat, pengembangan sistem, implementasi front-end, Next.js, dan back-end Node.js dan Express, serta integrasi database. Selanjutnya tahap kelima itu ada pengujian sistem, verifikasi fungsional, UAT, dan perbaikan bug sebelum go live. Selanjutnya tahap 6 deployment, publikasi sistem ke server, VPS Linux, dan PowerShell, konfigurasi produksi. Tahap terakhir itu ada maintenance, pemeliharaan rutin, pembaruan fitur, dan monitoring performa sistem. Selanjutnya sini ada UI aplikasi warehouse manajemen sistem, akan dijelaskan nanti sesudah slide. Lanjut. Untuk kesimpulannya, digital pergudangan masa depan itu ada warehouse manajemen sistem mampu mendigitalisasi proses pergudangan mulai dari penerimaan, penyimpanan, monitoring, inventaris, stok, off-name, hingga pengiriman barang secara real time. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, transparansi proses, dan mendukung pengembalian keputusan yang cepat dan tepat. Mungkin terima kasih. Kita akan lanjut ke diagramnya. Baik, di sini adalah seluruh diagram yang dibutuhkan dalam perancangan aplikasi. Yang pertama ada use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, deploy diagram, dan ERD. Yang pertama ada use case, akan dibahas oleh Rajik. Oke, di sini aktor pertamanya adalah admin. Admin itu memegang kendali penuh atas master data awal, mulai dari mengunggah foto produk, terus mengelola varian barang, membuat kode barcode atau QR, terus mengatur status lokasi gudang, hingga menentukan batas minimal stok atau set reorder point. Yang aktor kedua ada supervisor. Nah, ini tuh fungsinya tuh wewenangnya tuh untuk meliputi pembuatan dokumen atau PO, purchase order, untuk barang masuk, terus mengelola dokumen SO atau DO untuk barang keluar, terus menetapkan strategi pengeluaran stok atau FIFO, VEVO atau LIFO, serta menjadwalkan stok opname. Terus yang ketiga, aktor yang ketiga tuh ada sistem ERP atau e-commerce sebagai aktor sistem internal. Aktor itu berfungsi untuk menyinkronkan data secara real time dan menerima notifikasi sistem ketika barang harus segera
dipesan kembali atau reorder point. Terus selanjutnya ada aktor yang keempat tuh ada perangkat, scanner atau printer. Aktor ini tuh pendukung sistem di lapangan. Perangkat ini berfungsi otomatis untuk memproses pemilihan fisik menggunakan scan barcode atau RFID serta melakukan pencetakan dokumen seperti nomor GRN atau surat jalan. Terus aktor yang kelima ada operator gudang sebagai pelaksana teknis di dalam area penyimpanan. Tugas utamanya tuh untuk melakukan put away atau menaruh barang ke rak, melihat data gudang, terus melakukan pengambilan barang berdasarkan picking list, terus melakukan pengapakan atau packing, dan terakhir serta menginput hasil hitungan fisik stok. Aktor yang keenam ada checker, yaitu yang bertanggung jawab atas validasi data dan kualitas barang. Checker bertugas memproses quality control atau QC dan karantina barang masuk. Terus memverifikasi hasil stock of name serta menyetujui rekonsiliasi jika ditemukan adanya selisih stok. Terus aktor yang terakhir yang ketujuh, aktor itu memiliki hak paling terbatas di mana mereka hanya bisa memantau dashboard KPI, terus melihat riwayat aktivitas sistem atau audit trail, serta mengunduh laporan performa gudang tanpa mengubah data apapun. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Panji. saya akan menjelaskan activity. Ini ada alur penerimaan barang atau inbound. Pertama dari supervisor akan membuat PO atau ASN, lalu PO akan dikirim ke supplier dan terima notifikasi kedatangan barang. Selanjutnya, operator gudang akan scan barcode atau RFID barang masuk, cocokkan barang dengan PO atau ASN, apakah PO-nya sesuai, jika tidak, catatan selisih atau kekurangan. Jika iya, maka catat batch atau lot number dan expire date. Lalu selanjutnya, sistem akan melakukan proses quality control, QC. Apakah lolos? Jika tidak, tandai barang karantina atau reject, lalu notifikasi supplier keluar untuk retur. Jika lolos, maka put away ke lokasi rak atau slot, lalu update stok otomatis di sistem, dan generate GRN atau goods received note. Selanjutnya ada alur penerimaan barang, pengiriman barang atau outbound. Yang pertama ada terima dan verifikasi SO atau DO. Terus selanjutnya ada tentukan strategi FIFO, FIFO atau FIFO. Lanjut ke operator gudang, dia akan mengenerate picking list otomatis, lalu ambil barang sesuai picking list, lalu meng-scan barcode saat picking, dan memverifikasi sesuai picking. Jika sesuai, maka konfirmasi pengiriman di patch. Lanjut kembali ke operator gudang, packing barang dan diberi label poli, lalu cetak surat jalan. Jika tidak sesuai, dia akan koreksi dan ambil ulang barang, lalu sistem kembali ke ambil barang sesuai picking list. Kita lanjutkan jika sesuai, approve konfirmasi pengiriman, dan sistem akan mengupdate stok dan catat di dispatch. Lalu ada manajemen stok dan stok opname. Di sini ada inisialisasi jadwal stok opname, lalu operator gudang scan dan hitung fisik barang. Lalu input hasil hitung ke sistem auto melakukan rekonsiliasi selisih. Dilanjutkan oleh QC, review hasil opname versus dengan sistem, apakah valid, jika tidak, minta hitung ulang dan akan kembali ke scan dan hitung fisik barang. Jika ya, maka tanda tangan berita secara opname, sistem kirim notifikasi reorder limit. Selanjutnya,
lihat laporan riwayat mutasi stok, ada selisih atau tidak. Jika tidak, transfer stok antar lokasi atau gudang. Jika ya, approve sesuai stok. Lalu ada activity dari manajemen penggunaan dan hak akses. Ini ada admin dan supervisor. Admin membuat akun pengguna baru, lalu assign role admin, supervisor, operator, checker, atau viewer. Atur hak akses RBAC per modul, mengatur akses multi gudang, apakah ada perubahan akses. Jika ya, jika ya, update stok, update akses pengguna. Jika tidak, hapus notifikasi dari pengguna. Sini ada supervisor. Dia sama, login dan autentikasi, sistem check session dan timeout selama 30 menit, akses modul sesuai RBAC, lalu menjalankan tindakan kritis, hapus atau displace. Sistem menampilkan konfigurasi dialog, sistem mencatat log audit trial, dan supervisor lihat audit trial. Yang terakhir ada pelaporan di dashboard. Di sini ada admin atau supervisor, lalu ada sistem, ada viewer, dan integrasi eksternal ERP. Yang pertama adalah membuka dashboard KPI, lalu pilih jenis laporan atau stok kinerja, lanjut ke filter tanggal atau filter tanggal, gudang, dan SKU. Selanjutnya akan dinotis oleh sistem generate data laporan secara real time. Lalu sistem akan ERP akan menerima data via REST API dan disinkronisasi dengan data stok dan order. Dan juga akan memberi akses dashboard KPI secara read only. Dan bisa laporan bisa di-download berupa PDF atau Excel. Lanjutkan ke ekspor PDF atau Excel. Lalu dijadwalkan laporan otomatisasi. Selanjutnya saya akan membahas sequence diagram. Di sini ada penerimaan barang atau inbound. Yang pertama ada supervisor, dia membuat PO atau ASN di sistem, lalu sistem akan menampilkan from dari pre-ordernya. Lanjut, sistem akan menyimpan pre-ordernya dan memberikan notifikasi kepada supervisor. Yang ketiga, operator gudang. Operator gudang scan menggunakan barcode barang yang sudah datang, dan sistem akan menampilkan detail PO dan instruksi QC. Lalu ada sistem. Di sistem adalah menyimpan data barang atau data PO ke dalam database, lalu mengecek PO berdasarkan barcode, lalu data PO akan dikirimkan ke sistem. Kembali ke operator gudang, setelah terima barang oleh QC. Setelah melakukan seluruh proses yang tadi saya jelaskan, ada serah terima barang ke QC untuk dilakukan checker. Selanjutnya, input hasil QC, lolos atau reject. Jika lolos, maka update status barang dan konfirmasi sukses. Yang keenam ada put away ke lokasi rak. Sistem akan mengupdate stok dan lokasi ke database, lalu stok terupdate oleh sistem. Selanjutnya ada sequence diagram dari pengiriman barang. Di sini aktornya ada supervisor, operator gudang, checker, sistem, dan database. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Yang pertama supervisor memverifikasi SO atau DO, lalu sistem memvalidasi sukses, lalu supervisor menentukan strategi FIFO atau FIFO. Strategi disimpan oleh sistem, dan operator gudang akan mengenerate picking list. Selanjutnya, ambil stok sesuai strategi, dan database akan
mengirimkan data stok ke sistem WMS. Sistem WMS akan menampilkan picking list ke operator gudang. Lalu operator gudang mengambil barang dan scan barcode, memverifikasi kesesuaian picking, valid atau tidak valid, akan dikirimkan. Yang keenam ada konfirmasi pengiriman atau dispatch. Sistem WMS akan mengupdate stok atau dikurangi ke database, lalu stok terupdate dan notifikasi pengiriman selesai akan dikirimkan ke supervisor. Lalu ada sequence dari stok opname. Kurang lebih sama seperti tadi. Yang pertama dari supervisor, dia akan inisiasi jadwal stok opname, lalu from opname dibuat oleh sistem WMS, lalu operator akan scan dan hitung fisik barang. Selanjutnya data sementara tersimpan oleh WMS dan dimunculkan kepada operator. Oke, selesai, serahkan hasil opname, dilanjutkan oleh review hasil opname oleh checker, kirimkan kepada sistem. Sistem mengambil data stok, database mengambil data stok sistem dikirimkan ke WMS. Lalu konfirmasi dan hitung selisih. Selanjutnya tampilkan laporan selisih dan bisa dilihat oleh checker. Lalu checker akan mengusulkan penyesuaian stok jika ada selisih. Yang keenam ada approve penyesuaian stok dari supervisor ke sistem. Dari sistem akan mengupdate stok sesuai penyesuaian ke database dan stok terupdate. Lalu notifikasi stok opname selesai. Selanjutnya ada kelas diagram yang akan dibahas oleh Kevin. Baik, saya yang pertama ada user, manajemen penggunaan dan hak akses. Itu atributnya ada ID, IDNT, username, password, nama, email, dan status. Role-nya atributnya ada ID sama seperti di atas, metodenya ada atur hak akses. Lalu audit trial ke bawah aja di trial. Nah, trial ada ID, aksi, modul, tim slam, deskripsi, dan ke main produk. Di IDNT nama kategori string, parent ID ada INT. Di merek atributnya ada IDNT, nama merek dan string. Merek string. Lalu di produk atributnya ada IDNT, SKU string, nama string, deskripsi, barcode, foto, dan recorder point. Di metodenya ada generate barcode, string, upload foto, check recorder point. Lalu di varian produk atributnya ada ID, nama varian, dan suku varian. Lalu barang, lokasi tata letak gudang, ada atributnya gudangnya ada ID, nama gudang, alamat, dan tampilkan denah. Lalu di lokasi raknya ada ID, kode lokasi, zona, kapasitas, dan tanda zona khusus. Terus ke penerimaan barang inbound, supplier atributnya ada ID, nama supplier, string, kontak, dan alamat. Lalu chase ordernya itu atribut ada ID, nomor, tanggal, dan status. Di metode untuk buat PO, dan update status. Penerimaan barang atributnya ada ID, nomor GR, tanggal terima, dan status. Di metodenya ada catat penerimaan, lalu dan generate. Detail penerimaannya atributnya ada ID, PT, backload, dan expedite. Dan di quality control atributnya ada ID, hasil, catatan, dan tanggal. Metodenya ada proses dan karantina barang. Lalu di
pengiriman barang, yaitu customer, di atributnya ada ID, nama customer, alamat, dan kontak. Di sales order, ada ID, nomor, tanggal, dan status. Lalu metodenya ada verifikasi, SO, dan boolean. Picking list, atributnya ada ID, nomor picking, strategi, dan status. Metodenya generate picking list, dan strategi. Detail pickingnya atribut hanya ada 2, ID dan KTY. Pengiriman, atributnya ID, nomor surat jalan, tanggal kirim, dan status. Metodenya cetak surat jalan. Fitur barang, ID, string, tanggal retur, dan status. Di metodenya ada retur, dan ada manajemen stok dan inventaris. Stoknya atribut ID, ITY. Di metodenya ada update stok dan check stok real time. Di mutasi stok menambah jadi ID, jenis mutasi, dan tanggal. Lalu di metode ada transfer. Stok of name, yaitu di atributnya ada ID, tanggal, date, tanggal, dan status. Di metodenya ada inisiasi of name dan approve penyesuaian. Detail of name-nya yaitu ada ID, ITY, dan selisih. Lalu di terakhir ada pelaporan dashboard, dan dashboard hanya ada atribut metode yaitu ID, jenis laporan, tanggal, format, dan file. Di metodenya ada generate laporan, ekspor PDF, dan jadwalkan otomatis. Lalu lanjut ke D. Ini ada PC atau laptop client menghubung ke jaringan lokal gudang HTTPS, dan tablet smartphone atau operator dan checker terhubung ke barcode, RFID scanner, dan cyber printer. Lalu atau jaringan lokal gudang bakal terhubung ke web server atau dan tersambung reverse proxy HTTPS dengan aplikasi server, dan TCP ke database server atau MySQL atau PostgreSQL. REST API service terhubung melanjutkan ke file server, file store server, eksternal ERP atau e-commerce. Selanjutnya akan dilakukan oleh Diden. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD. Yang pertama itu ada role. Setiap role itu adalah ada admin, staff, supervisor yang memiliki hak akses ke berbagai modul akses. Hak akses tersebut menentukan apakah pengguna bisa melihat, menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Selanjutnya ada role. Satu role ini dapat dimiliki oleh banyak user, sedangkan satu user hanya memiliki satu role. Selanjutnya itu ada user. Tabel user menghubungkan pengguna dengan gudang tempat mereka bekerja. Selanjutnya ada warehouse. Satu warehouse dapat memiliki banyak pengguna yang ditugaskan melalui tabel user warehouse. Ini ada lokasi. Setiap warehouse terdiri dari beberapa lokasi seperti zona, arah, rak, dan bin. Selanjutnya ada stok. Stok barang disimpan di dalam gudang tertentu. Nah, itu ada kategori.
produk dikelompokkan berdasarkan kategori, misalnya elektronik atau makanan. Selanjutnya ada brand atau produk. Setiap produk berasal dari satu merek tertentu. Selanjutnya ada produk varian. Satu produk dapat memiliki beberapa varian seperti ukuran atau warna yang berbeda. Selanjutnya ada purchase order. Varian produk menjadi barang yang dipesan pada saat membuat purchase order atau pre-order. Selanjutnya ada PO item. Satu PO pre-order terdiri dari beberapa item barang yang dipesan. Selanjutnya ada purchase order. Setelah barang diterima, purchase order menghasilkan good receipt note. Sebagaimana ada rincian barang yang diterima, jumlah, dan date. Selanjutnya ada stock of name, bisa untuk mencocokkan stok fisik dengan data sistem. Selanjutnya ada stock transfer. Stok dapat diperintahkan dari satu lokasi atau gudang ke lokasi lainnya melalui proses transfer. Selanjutnya ada audit log. Nah, setiap perubahan stok akan dicatat pada audit log agar semua aktivitas dapat dilacak. Selanjutnya ada DO header. Pesanan pelanggan diproses menjadi delivery order untuk pengiriman. Selanjutnya ada picking list. Delivery order menghasilkan picking list sebagai daftar barang yang harus diambil. Selanjutnya ada picking item. Picking list terdiri dari beberapa item yang akan dipersiapkan untuk pengiriman. Selanjutnya ada stock picking item. Barang yang ada pada picking item diambil langsung dari stok yang tersedia. Baik, yang terakhir adalah penjelasan dari UI UX-nya. Pertama di sini ada sistem login ya. Kita hanya perlu memasukkan ID dari user tersebut dan masukkan passwordnya. Akunnya, karena ini bersifat private website, maka hanya akan bisa diakses oleh pembuatan akunnya hanya bisa disiapkan oleh operator atau programmernya. Setelah masuk ke dashboard, ini adalah dashboard dari aplikasinya. Di sidebar ini ada dashboard, master barang, inbound, outbound, manajemen, stock of nama, reports, admin, dan admin tools. Sini kita bisa melihat ada total SKU, total stock, inbound, outbound, pending QC, dan stock alert. Lalu ada expected inbound. Sini ada dari inboundnya, lalu ada inbound versus outbound. Di sini ada chartnya. Lalu ada awaiting QC, yang barang apa saja yang sedang dicek oleh QC. Lalu ada critical alert di sini, yaitu adalah hal-hal yang urgent. Contohnya di sini ada cold storage temp variance, yaitu suhunya bertambah 2 derajat. Lalu ada live activity di sini. Sampai yang selanjutnya yaitu ada master barang. Di master barang ini kita bisa, kalau kita admin, kita bisa adjust stock. Lalu di sini ada pilihan untuk melihat zona per
kategori, lalu ada filter per kategori, ada filter per status yang akan muncul di layer ini. Lalu ada reports di sini. Ini ada following table value, accuracy rate, stock, turnover. Lalu di sini ke admin tools. Tentunya ini hanya tampil di dashboard admin ya. Dashboard admin bisa menambahkan user jika adminnya mau, cuman kemarin di wawancara tidak bilang mau, jadi di sini kami siapkan saja apabila admin berubah pikiran. Di sini ada warehouse configuration-nya, kapasitas dari setiap gudang, di dry-nya, goods, misal cold storage-nya kapasitinya banyak, lalu ada zona C, kapasitinya 40%, dan bisa penambahan zona di sini. Lalu di sini ada penambahan barang di fitur masuk barang tadi, ada penambahan barang. Dan jika kita memilih, kita akan bukan penambahan barang, akan mengecek sebuah barang, melihat nota yang akan ditampilkan tampilannya seperti ini. Lalu di sini ada keterangan dari QC. Ini ada jika kita login sebagai QC, kita bisa mengecek barang. Di sini ada keterangan-keterangan yang bisa QC checklist. Dan jika lolos maka bisa tekan pas atau tutup ke menu-menu lainnya. Lalu di sini ada inbound. Di sini kita bisa memasukkan barangnya menggunakan scan atau menulis SKU-nya secara manual. Lalu bisa juga mengenerate JLN-nya untuk dapat laporan berupa CSV. Lalu di sini ada outbound. Kita bisa checklist barang apa saja yang akan keluar, atau di sini bisa melakukan scan juga bagi barang yang akan keluarnya. Lalu di sini ada warehouse A1, yaitu untuk mengecek gudang A1. Keterangannya adalah dan keterangannya bisa ditampilkan di sini untuk setiap zona gudang yang ada. Lalu di sini ada stock opname. Di sini akan menampilkan setiap stok yang ada dalam gudang. Dan selesai. Baik, kalau gitu sekalian saya tutup. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari sistem informasi manajemen gudang kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.